Hai, welcome to Art Talkers. Ini adalah part 2 dari suatu kasus misterius yang terjadi di apartemen Grand Sutton, New York, kamar 4C. Kita akan lanjutkan dengan penyelidikan, kronologi, dan juga persidangan. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba bingung atau merasa nyasar ke video ini duluan, saya sarankan cek dulu part 1 kasus ini. Nanti linknya saya tempelin di bawah. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video tentang sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Setelah Joy dan Larry mengantarkan 3 wanita itu naik taksi online, mereka berdua terekam CCTV lobi apartemen, naik dan masuk ke unit 4C miliknya James Rickover. Tapi kenapa si Joy nggak pulang aja, sementara dia nggak kenal sama 3 pria lainnya yang sekarang lagi berada di apartemen itu, James, Larry, dan Max. Berikut kita akan ikuti proses penyelidikan yang ditelusuri setelah menghilangnya Joy Comunale. Yang pertama, setelah menunggu lebih dari 24 jam, sang ayah, Pat Comunale, dan juga sahabatnya Joy, yang bernama Stephen Nasso, kembali ke klub di New York. Dari CCTV klub diketahui Joy pergi bersama seorang gadis, si Lilis tadi. Nah, pihak klub ternyata punya nomor handphonenya Lilis, dan Lilis kemudian memberikan nomor HP Larry yang didapat dari si Titi, gebetan si Larry malam itu. Nomor inilah yang kemudian dibawa ke kepolisian dan berhasil diikuti jejaknya, hingga polisi berhasil menemukan Larry. Dan Larry cuma bilang bahwa pagi itu kemudian si Joy langsung pulang kok, habis itu nggak tahu lagi Joy di mana. Mereka juga bertemu dengan Max, dan Max mengatakan nggak tahu apa-apa karena Max hanya tidur terus selama pesta berlangsung, dan saat dia terbangun katanya si Joy udah nggak ada lagi pagi itu. Yang kedua, saat detektif Yeoman Castro dan ayahnya Joy, si Pat Comunale, kemudian katanya berhasil datang ke Grand Sutton apartemen, mereka niatnya mau ngecek CCTV apartemen. Saat di lobi, sang detektif dan juga ayahnya Joy sempat ketemu sama James Rickover. Bahkan si James ketawa waktu ketemu mereka sambil teriak, "Semoga ketemu ya apa yang dicari. Untung saya kemarin seharian bareng sama pacar saya di luar." Kemudian James ketawa dan pergi begitu aja. Yang ketiga, karena berdasarkan CCTV apartemen tidak pernah terlihat Joy keluar lagi, kepolisian menyuruh ayahnya Joy mengambil bantal bekas tidurnya Joy supaya didengus sama anjing pelacak dan mulai mengisolasi apartemen Grand Sutton. Anjing pelacak pun mulai mencari di semua tempat di apartemen, termasuk ke dalam unit 4C miliknya James dengan surat penggeledahan juga. Namun sayangnya apartemen James sudah sangat bersih. Yang keempat, sang anjing pelacak kemudian menggiring mereka ke suatu hutan rawa di Oceanport yang jaraknya 1,5 kilometer dari apartemen Grand Sutton, 50 meter dari jalanan utama. Rabu subuh jam 3.30, detektif Yeoman Castro melihat sebuah tangan mencuat dari dalam lumpur. Lalu, tim kepolisian mengangkat sesosok mayat yang sudah menghitam dan juga rusak. Diduga telah dibakar dan keadaannya cukup membuat hati Pat Comunale menjerit. Dia tahu itu adalah mayat putranya. Setelah melalui proses otopsi, dibenarkan bahwa itu adalah memang jasad Joy Comunale. Yang kelima, James Rickover ditangkap saat kena tilang. Ternyata kali ini dia tidak bisa membayar polisi. Dengan SIM yang palsu, James ditahan beberapa hari. Disitulah kemudian seorang detektif menyamar sebagai tahanan, mengorek informasi yang kemudian mulai menjebak James Rickover. Hal yang sama terjadi terhadap Larry. Dia mengalami ketakutan berlebihan dan masuk perangkap polisi yang mengatakan bahwa James bilang kamu yang bunuh Joy. Hingga Larry marah dan terbongkarlah dari mulut Larry, "Aku cuma mukul 1 kali doang kok. Si James tuh yang nusuk si Joy berpuluh-puluh kali, terus nyuruh ngelempar mayatnya dari jendela." Sampai akhirnya kisah ini menyeret James dan Larry ke meja pengadilan, tak terkecuali si lugu Max yang ikut masuk dalam tuntutan.
Setelah saling tuduh dalam proses penyelidikan, si James mulai memusuhi Larry dan menyatakannya sebagai pengkhianat. Sebenarnya bodoh amat ya, udah sama-sama di penjara mau dimusuhin atau enggak. Kemudian, beberapa bulan setelah penangkapan dikatakan, James tutup mulut terus setiap penyelidikan maupun persidangan. Bolak-balik agenda pengadilan sepertinya sia-sia karena James bungkam. Dia tetap bersikeras bahwa dia hanya membantu Larry, dan Larry yang telah membunuh Joy. Berdasarkan barang bukti, memang darahnya si Joy itu lebih banyak di bajunya si Larry dibandingkan di bajunya si James. James bahkan menciptakan kronologinya sendiri yang seakan-akan tidak cocok dengan fakta di lapangan dan juga tidak cocok dengan pengakuan Larry. Katanya dalam 6 bulan kasusnya jalan di tempat karena James memilih untuk bungkam. Hingga akhirnya sahabat lama James yang bernama Luis Ruggiero tiba-tiba muncul di publik dan menjadi saksi. Kenapa dia bisa jadi saksi? Karena 2 hari setelah kejadian ternyata James menceritakan segalanya kepada Luis. Lalu saat itu James minta kepada Luis untuk dicarikan pengacara paling hebat di Amerika. Dan tentu saja James juga mengancam si Luis, jangan ceritain kepada orang lain. Maka kemudian James akan menceritakan skandal mereka ke publik jika si Luis berani-berani cerita ke orang lain. Apa sebenarnya skandal 2 anak muda ini? Ternyata James dan Luis pernah membayar gadis-gadis muda, bahkan di bawah umur, untuk melakukan pesta seks kepada mereka dan merekam semuanya. Hasil perekaman video tersebut ternyata dipublikasikan sama si James dalam situs porno dewasa, dan kemudian salah satu dari gadis di bawah umur melapor kepada polisi bahwa mereka dipaksa oleh James dan juga Luis. Bahkan gadis lainnya mengatakan bahwa mereka diperkosa. Balik lagi ke persidangan, akhirnya Luis Ruggiero pun menjadi saksi dan menceritakan semua hal yang dicurhatin James tentang kejadian di apartemen Grand Sutton subuh itu. Dan ternyata semua hal ini cocok dengan pengakuan Larry, dan inilah kronologi versi Larry DeLeon dan juga Luis Ruggiero. Jadi awalnya, Joy dan Larry habis nganterin cewek-cewek naik Uber taksi di lobi. Kemudian si Joy ngomong ke Larry, masih ada nggak obat tadi malam? Mau nyoba dong? Jadi maksudnya si Joy adalah heroin dan kokain yang dipakai James dan Larry saat pesta semalam. Lalu si Larry bilang, kita cek di atas yuk, itu soalnya punya si James. Setelah masuk dalam apartemen lagi, ternyata Jamesnya nggak ada. Joy dan Larry nggak nemu di mana kokainnya berada. Jadi si Joy ini kan nggak tahu kalau si Larry orangnya gampang marah. Joy kemudian nyeletuk, gue punya rokok, lu dong modal beli obat, jangan minta-minta terus sama temen lu. Si Larry mendapat kesan bahwa omongan Joy ini seperti menyudutkan dia adalah teman yang benalu, apa-apa minta sama James. Jadi tersinggunglah Larry dan memukul wajah Joy dengan sangat kuat sampai berdarah. Joy langsung tersungkur katanya di lantai karena cincin di jari si Larry gede banget. Di pengadilan, cincin itu kemudian diperlihatkan dalam keadaan udah penyok. Mungkin ini yang membuat Joy hampir pingsan. Hidungnya terus mengeluarkan darah. Saat itu Larry masih teriak-teriak ke arah Joy, kalau ngomong mikir, jangan sembarangan, pokoknya sumpah serapah. Saat itulah James masuk ke apartemen. Ternyata dia habis dari lantai 32, apartemen ayahnya, yaitu Jeffrey. Dan entah mengapa, dia malah ikutan mukul si Joy. Dia merasa ini orang asing, nggak kenal kok masih di sini. Dikira udah ikutan pulang sama cewek-cewek tadi. Malah sekarang cari ribut sama sahabat gue. Sampai kemudian Joy pingsan dalam keadaan yang berdarah banyak. Saat itu tiba-tiba Max Gemma terbangun dan melihat kepanikan James dan Larry. Dia juga melihat tubuh Joy sudah di lantai, tergenang darahnya sendiri. Larry langsung menyuruh Max supaya pulang aja lah duluan. Max langsung berkemas dan mengira bahwa James dan Larry akan membawa Joy ke rumah sakit. Terlihat juga dari CCTV lobi apartemen, Max menyeberang jalan, lalu dia menelpon seseorang dan dijemput oleh temannya di pinggir jalan. Larry sebenarnya mau bawa si Joy ke rumah sakit, namun James ketakutan si Joy akan sembuh dan cerita tentang kokain, pesta-pesta, dan juga pemukulan. Intinya, James ketakutan ini jadi pemberitaan karena ayahnya Jeffrey orang ternama, dan dia juga takut Jeffrey marah dan mengusirnya. Itu alasan si James ke Larry. Tapi sebenarnya yang Larry tidak tahu adalah James takut berurusan dengan polisi, karena ternyata si James ini punya catatan buruk sebelum menjadi berondongnya Papa Jeffrey. Dia sudah bolak-balik keluar masuk penjara karena kasus narkoba, perampokan, bahkan percobaan pembunuhan. Jadi di Florida dulu si James ini buronan, tapi Larry nggak tahu tentang hal ini.
Makanya kemudian, dengan alasan takut ketahuan paparazzi, James menusuk tubuh Joy berulang kali pagi itu. Total ada 15 tusukan yang dalam, belum termasuk beberapa goresan pisau. Sampai Joy benar-benar meninggal dunia. Dia bahkan menyuruh Larry untuk memotong-motong tubuhnya Joy supaya gampang dibuang, gampang dimasukin tas dan dibawa keluar dari apartemen. Tapi si Larry-nya ketakutan, dia nggak mau. Dikatakan James katanya mencoba memotong tubuhnya Joy di bathtub kamar mandi, tapi katanya keras karena tubuh si Joy ini kan sangat berotot. Larry bilang ada bekas potongan di kaki dan tangannya Joy. Itu usaha James mau memutilasi tubuh Joy, tapi gagal. Mereka kemudian menggulung tubuh Joy dengan selimut besar dan juga karpet. Dan keesokan harinya, dari jendela belakang apartemen 4C, Larry nunggu di bawah, dekat dengan mobil James. Sementara James, dengan susah payah, akhirnya berhasil melempar tubuh Joy dari jendela. Karena mereka mikir kalau ngangkat dari lobi banyak CCTV, makanya dari belakang. Sempat kepergok sama petugas kebersihan, namun James bilang cuma mau laundry karpet, tapi berat kalau bawa dari lobi. Mereka kemudian memasukkan tubuh Joy ke bagasi mobil, membawanya ke daerah Ocean Port, jadi kayak lahan kosong yang masih banyak rawa-rawanya, menyiram tubuh Joy dengan bensin, lalu membakarnya guna menghilangkan jejak. Bahkan James katanya sempat memotong-motong jarinya Joy supaya susah dikenali mayatnya, jadi menghilangkan sidik jari, lalu menenggelamkan tubuh Joy ke dalam lumpur yang dangkal. Jadi sambil diinjak sama James supaya mayatnya Joy terbenam dalam lumpur. Kemudian katanya mereka kembali ke apartemen dan melakukan bersih-bersih, buang segala barang bukti, dan memesan burger karena sudah kelaparan. Sang ayah Pat Comunel dan teman-teman Joy katanya terus berjuang dalam tuntutan meninggalnya Joy. Karena si James ini kan orangnya songong, dia sosokan merasa nggak bersalah. Dia bungkam dan menyalahkan Larry terus. Dia suka menunjukkan wajah yang so lugu, terkadang seperti sinis yang bikin keluarga korban makin geram. Pihak pengacara dan keluarga korban menuntut James, Larry, dan Max Gemma untuk dihukum mati. Menurut mereka ini terjadi persekongkolan, konspirasi untuk menghilangkan nyawa Joy. Persidangan ini sangat panjang ya, bahkan dari tahun 2017 sampai 2018 persidangannya nggak kelar-kelar, karena kemudian juga kita tahu bahwa Jeffrey Rackover belakangan mulai menjauhi dirinya dari anak rekayasanya, si James, karena menurut CCTV apartemen dalam kamarnya si Jeffrey, si James ini katanya suka banget mencuri uang dan juga berlian dari kamarnya hanya untuk kepentingan foya-foya. Sementara itu, si Jeffrey juga udah malu kalau misalnya dia melaporkan James ke polisi, karena selama ini kan udah terlanjur cerita bahwa itu adalah anak kandungnya yang hilang sama wartawan. Ternyata orang asing. Ya selama ini Jeffrey menahan diri hanya supaya pemberitaan dirinya nggak jelek. Hingga akhirnya di pengadilan Manhattan Supreme Court pada 12 April 2019, James Rackover dinyatakan bersalah dan dihukum 28 tahun plus 8 bulan atas pembunuhan tingkat 1 terhadap Joy Comunel tanpa boleh bebas bersyarat. Ini belum termasuk hukuman atas video porno bersama Luis Ruggiero dan juga kejahatan masa lalunya. Namun hakim mengatakan nanti pada tahun 2047, James Rackover baru boleh mengajukan banding untuk kasus lainnya. Sementara seminggu setelahnya, Larry DeLeon dituntut hukuman penjara selama 23 tahun tanpa boleh bebas dengan jaminan karena dianggap ikut dalam membantu pembunuhan. Larry boleh mengajukan permohonan pengurangan masa tahanan, tapi nanti tahun 2040. Sebulan kemudian, dengan kekuatan orang pemerintah yang berusaha untuk membantu Max Gemma, di mana ayahnya adalah orang kementerian di Amerika, gagal dia selamat. Max Gemma walaupun cuma ngeliatin doang saat Joy menjemput ajalnya, tetap saja dihukum karena dianggap menyembunyikan kasus ini di awal. Jadi awalnya dulu kan saat ditanyain sama si polisi, Max Gemma ini bilang nggak tahu kemana si Joy menghilang. Max Gemma yang lugu ini dianggap menghalang-halangi proses penyidikan. Dia pun dipenjara 6 bulan aja tanpa boleh bebas bersyarat. Salut juga ya sama hukum di Amerika, tapi di pusat kota New York ya, di mana hakim enggak
nggak takut sama bapaknya Max Gema. Si Gordon Gema ini salah satu orang kepercayaan Presiden Donald Trump dalam susunan kabinetnya, walaupun bukan menteri utama. Bisa kebayang ya kasus ini menjadi sorotan publik di Amerika, penyidikan dari tahun 2016 sampai keputusan 2019. Saat itu banyak yang ragu karena para tersangkanya adalah orang-orang yang banyak duit, berhubungan sama pemerintah. Orang dulu mikirnya pelaku akan bebas nih. Namun, perjuangan sang ayah, Pat Comunel yang gigih demi nyawa putranya menghasilkan keputusan yang cukup memuaskan. Membungkam mulut-mulut orang kaya yang beberapa kali katanya mencoba menyogok juri sepanjang persidangan. Pokoknya salut. Terima kasih juga nih buat Titi, Wiwi, dan Lilis yang beberapa kali muncul di persidangan dan membantu keluarga Joy Comunel untuk memperoleh keadilan. Mereka jugalah yang awalnya mencari tahu keberadaan Joy melalui akun Instagramnya Larry DeLeon, dan berkat Titi, Wiwi, Lilis juga mereka katanya berhasil membuat Larry dan Max mengaku di awal investigasi. Bagaimana menurut kamu? Apa hukuman 28 tahun aja udah cukup buat James dan Larry? Atau harusnya bisa hukuman mati? Atau kamu mikirnya James aja aturan yang dihukum, Larry sama Max kan nggak usah lah karena nggak bunuh? Dan apa menurut kamu harusnya si Lilis tanggung jawab juga karena dia yang ngajakin si Joy ke apartemen 4C di Grand Sutton? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dan jangan lupa untuk nontonin video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap berbuat baik. Terima kasih.